Liputan Anwis di Derawan mengenai instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal. Anwis langsung melakukan investigasi di beberapa titik mengenai IPAL komunal yang ada di Kabupaten Berau. Pemirsa, mari ikuti saya untuk melihat langsung IPAL komunal yang ada di sekitar Kabupaten Berau. Melayani air limbah dari sekelompok rumah tangga yang tersambung dengan jaringan perpipaan sampai ke instalasi pengolahan air limbah. Masyarakat biasa mengenal sistem ini dengan sebutan IPAL komunal. Pengelolaan IPAL komunal ini melibatkan masyarakat itu sendiri, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan operasi pemeliharaan. Untuk memastikan keberlanjutan dari IPAL komunal yang telah dibangun, maka diperlukan organisasi pengelola sarana yang disebut Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara atau KPP. Baik Pak, kami kan dari media Ayo, apakah boleh kami ikut terjun lapangan juga Pak? Silakan. Jadi kami rencana ada beberapa kecamatan Tanjung dan kecamatan Teluk Bayur yang beberapa IPAL yang kita bangun. Silakan kalau mau ingin melihat-lihat seperti apa IPAL komunal itu sebenarnya. Baik pemirsa, jadi kita hari ini akan liputan bersama Bapak Rizky selaku Kalau bidang air minum dan PLT. Kepala Bidang Air Minum dan PLT. Kita akan terjun lapangan atau liputan bersama Bapak melihat IPAL komunal yang ada di Kabupaten Berau. Silakan. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Pak Rusdi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Baik Pak, kenapa Bapak memasang IPAL komunal ini di setiap kecamatan, desa, atau kampung Pak? Baik, kami dari Dinas PUPR Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan program dari pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat mencanangkan program universal 100%. Artinya program ini adalah kita mengatasi atau menyelesaikan 100% air minum, 0% daerah kumuh, dan 100% mengatasi sanitasi air limbah. Baik Pak, dalam pembangunan IPAL komunal ini Pak, apakah masyarakat setempat yang meminta atau pemerintah ada mempunyai program untuk pembangunan IPAL komunal ini Pak? Berdasarkan program pemerintah yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dari Kementerian PUPR, kami dasar dalam hal melaksanakan ini adalah berdasarkan dari SK Bupati tentang daerah wilayah umum. Salah satunya adalah daerah di Kecamatan Tanjung, Kelurahan di. Kita melaksanakan ini berdasarkan SK Pak Bupati, sehingga kita melihat daerah mana kumuh yang perlu harus penanganan sanitasi di daerah pemukiman tersebut. Baik Pak, dalam pembangunan IPAL komunal ini pasti membutuhkan anggaran besar Pak atau dana. Sumber dananya itu dari mana Pak? Karena ini masuk program pemerintah yang benar-benar serius seperti dilakukan di beberapa provinsi dan kabupaten kota, itu dari daerah AUBN, di mana melalui DAK, dana alokasi khusus. Baik Pak, dalam pembangunan IPAL komunal ini Pak, apakah ada sosialisasi untuk masyarakat setempat atau langsung membangun saja Pak? Baik, kami dari Kementerian PUPR sendiri sudah diberikan atau diarahkan dasteknya, teknisnya, di mana salah satu pelaksanaan untuk pembangunan IPAL komunal ini melakukan sosialisasi kabupaten pertama, lalu kita melakukan sosialisasi daerah di mana tempat kita membangun IPAL komunal, dan termasuk juga kita merekrut tenaga fasilitator untuk bisa pelaksanaan.
Baik Pak, dalam satu titik IPAL komunal ini Pak, berapa jiwa sih Pak? IPAL komunal kita lakukan pembangunan itu berkapasitas 50 SR, artinya 50 sambungan rumah yang bisa menampung atau mengolah air limbah cair itu untuk 250 jiwa. Baik pemirsa, itu saja wawancara saya bersama Bapak Rusdi selaku Kabid PLP dan air minum. Baik pemirsa, saya sudah bersama salah satu masyarakat setempat dengan Bapak siapa Pak? Pak Abdul Malik ya Pak. Baik Pak, Pak Abdul Malik, apakah IPAL komunal ini memberikan manfaat untuk masyarakat setempat? Ya sangat bermanfaat karena apa namanya beberapa rumah yang kita salurkan ke sini itu mereka sangat berterima kasih dan bersyukur. Yang pertama dia tidak lagi mengalami penyumbatan di sekeliling pribadinya. Kemudian apa namanya dia tidak lagi harus mengadakan penyedotan mungkin setiap 6 bulan atau 8 bulan sekali. Lalu Pak, sejak kapan sih Pak IPAL komunal ini dibangun Pak? Ini anggaran tahun 2018. Jadi kita manfaatkan itu pada akhir tahun 2018, Desember 2018 tepatnya. Akhir 2018 itu Pak, itu yang disambungkan ke rumah masyarakat Pak? Iya benar. Baik Pak, dalam pembangunan IPAL komunal ini apakah pemerintah sebelum itu Pak, apakah pemerintah ada bersosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai pembangunan IPAL komunal ini Pak? Ada, memang ada, kita adakan pertemuan pada waktu itu sosialisasi sekaligus pembentukan KSN. Nah itu kita beri nama KSN Nurul Huda. Baik Pak, Bapak dalam kepengurusan IPAL komunal di sini Pak sebagai apa Pak? Awalnya kami sebagai ketua KSN, sekarang kita sebagai ketua KPP. Jadi Pak, komunal ini kan Pak di tengah-tengah lingkup masyarakat Pak, apakah ada memberikan efek misalnya bau atau dan lain-lain Pak? Ya untuk sementara ini memang utamanya kemarin di awalnya kita ada sedikit kesalahan teknis, ada bau. Kemudian alhamdulillah saat ini ada sih, memang ada sedikit bau namanya sepiteng kan, tapi dia di saat mulai penyedotan sudah ada bau sekitar 10 menit, kemudian hilang sampai nanti di akhir dia penghabisan itu ada lagi, pasti cair airnya mau habis sudah, itu ada bau lagi, sehingga tidak menerus bau. Baik Pak, apakah masyarakat setempat pernah mengeluhkan soal itu kepada Bapak Pak? Alhamdulillah sementara itu belum ada, karena mungkin mereka paham bagaimanapun namanya sepiteng itu pasti ada menimbulkan bau, tapi istilahnya tidak meresahkan. Baik, terima kasih Pak Abdul Malik. Baik pemirsa, itu saja wawancara bersama Bapak Abdul Malik. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu masyarakat. Permisi Pak, atas nama siapa Pak? Atas nama Sunani. Sunani. Baik, Bapak Sunani, yang seperti kita lihat bahwasanya IPAL komunal ini di samping rumah Bapak, apakah ini lahan pemerintah Pak atau lahan pribadi Bapak Pak? Lahan pribadi, cuma kita hibahkan. Selagi itu bermanfaat untuk orang banyak. Baik Pak, yang seperti kita lihat bahwasanya pembangunan IPAL komunal ini sangat rapi ya Pak. Apakah ada kegiatan Pak di sini? Kalau kemarin-kemarin sebelum ada COVID, ya kebetulan juga ibu-ibu kalau tiap minggu sore ya ada pengajian. Kalau kemarin sempat dipakai juga untuk anak TK ya. Baik Pak, apakah IPAL komunal ini memberikan manfaat untuk masyarakat setempat di sini Pak? Ya kalau saya pribadi sih sangat memberi manfaat. Karena kalau kemarin-kemarin mungkin sebelumnya ada IPAL ini, air
air cuci dari kamar mandi kan itu tercecer di mana-mana ya, nggak ada arahnya. Selama ada ini nggak ada lagi air yang tercecer, udah langsung masuk ke sini semua. Lalu Pak, apakah masyarakat setempat pernah mengeluhkan tentang ipal komunal ini Pak? Selama ini nggak ada, belum ada yang mengeluhkan. Baik, terima kasih Bapak. Baik, pemirsa, saat ini saya juga bersama salah satu masyarakat. Permisi Pak, dengan atasan siapa Pak? Dengan nama Pak Sinaga. Pak Sinaga ya. Pak, apa tanggapan Bapak mengenai ipal komunal? Apakah ada memberikan manfaat dengan masyarakat setempat Pak? Saya rasa sangat banyak ya, khususnya kami masyarakat di Haurgading ini. Sebelum ada ipal itu, yang pasti air yang dari rumah kita, dari cucian piring, juga dari air yang dari kamar mandi itu terbuang keluar ke paret. Akhirnya nyamuk bersarang di daerah paret, dan kemudian ada bau yang menyengat sampai ke rumah. Tapi sudah ada ipal ini, ya yang pasti airnya nggak ada lagi di pinggir-pinggir rumah, sudah masuk langsung ke ipal semua. Akhirnya nyamuk juga nggak ada sarang nyamuk lagi, sudah di rumah kita udah bebas, nggak pakai obat nyamuk lagi karena nyamuk udah nggak ada lagi. Baik Pak, apakah ipal komunal ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat setempat Pak? Serasa nggak ada ya, karena apa? Yang pasti masyarakat menerima tentang ipal ini. Kalau bisa ditambah lagi, Terima kasih juga kami ucapkan ke pemerintah yang sudah memberi bantuan untuk ipal di Haurgading. Mudah-mudahan ke depan bisa ditambah lagi. Itu permintaan masyarakat dari Haurgading. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, itu saja wawancara saya bersama salah satu masyarakat di Haurgading. Pemirsa, mari ikuti saya untuk melihat ipal komunal yang ada di area pemukiman Asrama Putri. Baik, pemirsa, ikuti saya. Baik pemirsa, bisa kita lihat bahwasannya ipal komunal yang ada di sini sangat sejuk dan bisa melakukan kegiatan misalnya membaca dan lain-lain. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu juga masyarakat. Permisi Pak, atas nama siapa? Sabransa, Ketua RT 2. Bapak Ketua RT di sini ya Baru, Bapak? ya. Baik. Pak, apa tanggapan Bapak mengenai ipal komunal yang dibangun di Kecamatan Teluk Bayur ini Pak? Alhamdulillah kalau tanggapannya segini sangat positif sekali karena daerah ini termasuk dulu daerah kumuh. Sekarang alhamdulillah kita bisa dan bersama-sama masyarakat memanfaatkan, dan istilahnya dulu kalau masyarakat caranya pakai WC di jamban langsung di sungai, alhamdulillah semua sekarang kita sudah upayakan semua sentralnya ada di ipal ini, dan namanya kami namakan KSM-nya Al-Fatihah. Ya, KSM Al-Fatihah. Baik Pak, selama ipal komunal ini beroperasi, apakah ada keluhan dari masyarakat setempat Pak mengenai ipal komunal ini? Alhamdulillah kalau keluhan sama sekali sampai saat ini tidak ada, karena kita selalu kontrol apapun yang terjadi di sini, walaupun ada sedikit penyumbatan apa-apa kita langsung dari ketua yang dipercayakan kita langsung turun tangan untuk menanganinya. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, ini kita sudah berada di ipal komunal mana Pak? Kita berada di ipal komunal yang ada di Kecamatan Teluk Bayur, di mana ipal komunal yang dibangun ini adalah mengatasi air limbah yang ada di permukiman bantaran sungai, hingga dengan adanya ipal komunal ini bisa sanitasi yang ada di daerah permukiman ini bisa terpenuhi untuk diolah. Baik Pak, apakah ada lagi nanti untuk perencanaan pembangunan proyek ipal komunal lagi Pak? Benar, di daerah Kecamatan Teluk Bayur ini bisa dibatasnya dipanjang lokasinya. Ada beberapa RT di daerah Kecamatan Teluk Bayur ini yang meminta permohonan untuk bisa dibangun seperti ini lagi. Namun rencana kita bangun di tahun 2020 karena kondisi COVID tidak jadi untuk dibangun. Insya Allah ke depan tahun 2021
jika ada dana investasi yang kita membangun di Kecamatan Teluk. Selain di Kecamatan Teluk Bayur Pak, di mana saja proyek ipal komunal akan dibangun lagi Pak? Yang pasti banyak lagi untuk bisa kita bangun itu adalah di daerah kecamatan kelurahan Kecamatan Nagirdet, kelurahan Gayam, termasuk Bugis, juga termasuk kelurahan Tanjung Gedek, dan juga termasuk juga kecamatan di Teluk Bayur ini ada beberapa dua ipal kalau nggak salah kita akan rencanakan membangun di 2021. Baik Pak, apa harapan Bapak ke depannya dalam membangun ipal komunal ini Pak? Ya, ipal komunal ini kita bangun, kita fungsikan untuk masyarakat, di mana masyarakat tersebut bisa mengatasi pemukimannya masalah sanitasi. Harapan kami di Dinas PUPR dengan kita menyediakan sarana mengatasi sanitasi di pemukiman ini adalah dukungan dari warga, dari pihak RT, dari pihak kelurahan, untuk bisa mendukung kami di dalam keberlanjutan daripada ipal komunal itu sendiri. Karena ipal komunal ini setelah pasca terbangun ipal komunal ini harus ada pemeliharaan. Itu. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Secara garis besar, air limbah rumah tangga yang dibuang masuk ke bak inlet, kemudian diproses anaerobic filter, lalu menuju bak outlet, hingga air yang dibuang tanpa limbah namun tak layak konsumsi.